Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar prakarya. Dan sebelumnya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan bagi yang muslim, kita awali dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar materi tentang kandungan dan manfaat bahan pangan kacang-kacangan serta teknik pengolahan. Baiklah, untuk hari ini masih termasuk KD 31. Hanya pada hari ini kita akan membahas tentang kandungan dan manfaat bahan pangan kacang-kacangan dan teknik pengolahan bahan pangan menjadi makanan atau minuman khas wilayah setempat. Mungkin di antara kalian masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu, yaitu tentang bahan pangan umbi-umbian. Nah, setelah Ibu lihat hasil pekerjaan kalian, masih di antara kalian yang belum mengetahui jenis bahan pangan umbi-umbian, yaitu ganyong. Jadi di situ bukan gambar lengkuas. Kemudian ada gembili. Nah, yang lain mungkin seperti singkong, ubi, dan talas kalian sudah mengetahui. Jadi ingatkan kembali, boleh kalian lihat lagi materi minggu lalu. Adapun materinya terdiri dari 1. Pengertian bahan pangan kacang-kacangan, 2. Macam-macam bahan pangan kacang-kacangan, 3. Kandungan dan manfaat bahan pangan kacang-kacangan, 4. Teknik pengolahan bahan pangan baik serealia, kacang-kacangan maupun umbi-umbian. Sebelum kita mempelajari materi selanjutnya, Ibu mengingatkan kembali yaitu materi minggu lalu tentang bahan pangan umbi-umbian. Di antara kalian, adakah yang masih ingat apakah yang dimaksud dengan bahan pangan umbi-umbian? Iya, betul. Kemudian jenis bahan pangan umbi-umbian itu ada ganyong, ada kimpul, ada singkong, ada ubi, ada kentang. Nah, lengkoas itu bukan termasuk bahan pangan umbi-umbian, tapi nanti termasuk pada bahan pangan bumbu dan rempah jenis umbi-umbian. Baiklah, kita lihat kandungan dan manfaat pada bahan pangan kacang tanah. Yang pertama ada serat, vitamin B kompleks atau folat, vitamin E, protein dan lemak tak jenuh, dan mineral. Manfaatnya apa? Baik untuk pencernaan, juga bisa mengontrol kadar gula darah. Kemudian mencegah cacat tabung saraf pada bayi yang baru lahir. Antioksidan, meningkatkan pembakaran kalori dan menjaga kesehatan jantung. Baiklah, selanjutnya adalah bahan pangan kacang hijau. Ibu yakin bahan pangan kacang hijau ini sering kalian jumpai sehari-hari, baik yang sudah menjadi makanan seperti bubur kacang hijau. Kandungan yang terdapat di dalam kacang hijau yaitu kalsium, fosfor, zat besi, kemudian serat yang tinggi, dan vitamin B kompleks. Adapun manfaatnya yaitu menjaga kekuatan dan pertumbuhan tulang dan gigi. Nah, ini dapat mencegah osteoporosis. Kemudian bisa mencegah anemia. Nah, bagi yang ingin menurunkan berat badan, kacang hijau ini juga sangat baik. Kemudian juga baik untuk makanan pendamping ASI. Nah, dan bisa dijadikan obat penyakit beri-beri.
Selanjutnya yang ketiga adalah kacang kedelai. Kacang kedelai ini yang sering kalian jumpai, produk makanannya adalah susu kedelai. Nah, adapun kandungan yang terdapat di dalam kacang kedelai: 1. Protein nabati yang tinggi, 2. Vitamin B kompleks, kemudian kalsium, magnesium, dan asam omega 3. Selanjutnya yang ketiga vitamin B12, 4. Lecitin, 5. Sebagai minyak tumbuh-tumbuhan. Adapun manfaatnya: pertama, membangun sel-sel tubuh yang sudah rusak. Nah, ini juga bagus untuk vegetarian. Kemudian baik untuk susu bayi. Kemudian yang ketiga, pembentukan sel-sel darah merah. Yang keempat, menjaga kolesterol tubuh. Yang terakhir, menjaga kesehatan jantung. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kandungan dan manfaat pada bahan pangan kacang-kacangan, yaitu bagaimana teknik pengolahannya. Teknik pengolahan ini adalah bagaimana kalian membuat suatu masakan. Sudah barang tentu menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai dengan produk makanan atau minuman yang akan kalian buat. Nah, masih Ibu ingatkan, mungkin kelas 7 sudah kalian pelajari tentang teknik-teknik pengolahan. Nah, ada 2 jenis secara garis besar. Yang pertama adalah teknik pengolahan panas basah. Yang kedua adalah teknik pengolahan panas kering. Nah, ini ada beberapa teknik yang digunakan dengan teknik pengolahan panas basah. Ada boiling, ada poaching, ada braising, ada steaming. Kemudian panas kering, ada deep frying, ada shallow frying, ada sauteing. Selanjutnya kita lihat di sini ada contoh makanan dari bahan pangan, serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Coba kalian perhatikan apa nama masakannya, bahan dasarnya apa yang digunakan, kemudian teknik pengolahannya. Adapun kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwa bahan pangan kacang-kacangan adalah bahan pangan yang berasal dari biji-bijian yang ukurannya lebih besar dari serealia. Apa sih makanan? Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari olahan bahan pangan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian teknik pengolahan bahan pangan adalah suatu cara yang digunakan untuk mengolah bahan pangan menjadi makanan siap konsumsi. Baiklah, kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar di rumah. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang pengolahan bahan pangan, serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman khas wilayah setempat. Serta jangan lupa kalian kerjakan tugas pada lembar kerja 5 di komentar pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.